Halo semuanya, selamat datang di channel Jerimbal. By the way, gimana kabarnya hari ini? Saya doakan mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik aja ya guys. Nah, di video kali ini saya akan ngebahas dan nge-review sequel kedua dari film Don't Breathe yang rilis di bulan Agustus kemarin, di mana film ini akan menceritakan kehidupan Pak Tua veteran selanjutnya yang tidak luput dari aksi-aksi menegangkan dan mengerikan. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mental, tenangkan pikiran, dan jangan lupa bernapas karena kita akan masuk ke dalam alur film Aja Ambekan. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah kebakaran hebat yang terjadi di salah satu rumah, dan tidak jauh dari sana ada seorang anak perempuan yang berhasil selamat dari tragedi tersebut. Dan tak lama kemudian anak itu jatuh pingsan. Lalu scene berpindah ke 8 tahun kemudian, di mana anak itu sudah tumbuh dewasa dan anak tersebut bernama Phoenix. Terlihat kalau Phoenix ini sedang menghindar dari sesuatu yang mengejarnya, dan ternyata dia sedang diincar oleh seekor guguk. Phoenix pun terus berlari dan berhasil melewati pagar yang cukup tinggi hingga pada akhirnya dia pun menemukan sebuah pistol di dalam mobil. Namun tiba-tiba Pak Tua veteran sudah ada di belakangnya. Rupanya hal tersebut sengaja dilakukan oleh Pak Tua untuk menguji kemampuan bertahan hidup Phoenix dari segala macam bahaya, dan dia dinyatakan gagal dalam tes tersebut. Father, I'll make it next time. Never take anything for granted. Dan pada adegan pembuka ini, saya pribadi sudah digiring pada sebuah opini kalau si Phoenix merupakan anak dari si Pak Tua. Mereka sendiri tinggal di daerah terpencil yang jauh dari hingar-bingar kota, dan seperti kalian ketahui sebelumnya, Pak Tua masih tinggal di rumah yang sama. Di mana dalam kehidupan sehari-hari, Pak Tua ini sangat overprotective sekali kepada Phoenix, bahkan untuk bisa keluar rumah saja, ia harus lulus semua ujian yang diberikan olehnya. Di mana Pak Tua ini ingin Phoenix menjadi wanita yang tangguh seperti dirinya yang mampu bertahan dalam situasi apapun, bukan tanpa alasan, karena di saat itu sindikat penculikan anak dan perdagangan organ tubuh manusia sedang marak terjadi di kota tersebut. Di mana Pak Tua ini pernah kehilangan seorang putrinya dan dia tidak ingin hal itu terjadi kepada Phoenix. You need to pass all your tests first. Tak lama kemudian datanglah seseorang yang bernama Hernandez, di mana Hernandez ini merupakan rekan militer Pak Tua dahulunya, dan dalam beberapa bulan sekali dia akan datang untuk membantu Pak Tua menjualkan tanamannya ke perkotaan, dan biasanya Hernandez sendiri suka mengajak Phoenix. Meskipun tidak mudah meminta izin kepada Pak Tua, tapi Hernandez sendiri sangat peduli terhadap Phoenix. Dan pada akhirnya, dengan bujukan Hernandez, Pak Tua pun mengizinkan Phoenix untuk pergi bersamanya. Mengingat Phoenix sudah tumbuh dewasa dan sudah berbulu. Mereka diminta untuk segera pulang sebelum matahari terbenam. Di dalam perjalanan, mereka sempat berhenti di kediaman lama Phoenix yang terbakar 8 tahun yang lalu untuk menaruh bunga di sana, dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Sesampainya di kota, seperti biasa Phoenix pun bermain bersama anak-anak sebayanya. Namun semua itu hanyalah bayangannya saja, dan sepertinya dia sendiri memiliki ketertarikan untuk tinggal di yayasan tempat di mana anak-anak itu tinggal. Mengingat kehidupan yang dia jalani saat ini selalu diawasi oleh Pak Tua. Ketika hari sudah mulai sore, Hernandez pun segera mengajak Phoenix untuk segera pulang. Tapi sebelum itu, Phoenix meminta pergi ke toilet sebentar. Akan tetapi, pada saat akan kembali, Phoenix malah dihadang oleh seorang pria yang bernama Raylan, yang sepertinya pria itu akan berniat jahat kepada Phoenix. Untungnya, pada saat yang tepat si guguk datang menganjingi pria tersebut. Dengan sedikit ancaman, akhirnya pria itu pun membiarkan Phoenix pergi, namun tanpa mereka sadari, dari belakang rupanya Raylan bersama anak buahnya membuntuti mobil yang dikendarai oleh Hernandez. Setelah mengantarkan Phoenix, Hernandez pun langsung pamit untuk pulang. Namun di tengah perjalanan yang sudah mulai gelap, tiba-tiba ia dihadang oleh seseorang yang sama pada saat berada di dalam toilet.
di mana pria itu mengaku bahwa dirinya adalah mantan anggota militer juga. Tak ingin membuang-buang waktu, Hernandez pun memberikan sedikit gertakan agar pria itu mau memindahkan mobilnya. Sure, baby. Whatever you want. Hernandez pun kembali ke mobil dan menyimpan senjatanya. Namun yang terjadi, ternyata itu adalah sebuah jebakan di mana ada seorang pria tiba-tiba muncul di belakangnya dan Hernandez pun harus tewas akibat dihantam palu berkali-kali. Dan sudah dapat dipastikan kalau itu semua adalah rencananya Relan. Untuk menjadi seorang penjahat yang handal dan berdikari, Anda harus melumpuhkan tingkat keamanan pertama dahulu, yaitu si Guguk. Kemudian mereka pun langsung mendatangi rumah Patua dan memancing si Guguk untuk masuk ke dalam hutan. Sampai pada akhirnya, Patua ini menyadari ada yang aneh karena tidak biasanya si Guguk meninggalkan tempat makannya dalam keadaan masih terisi penuh. Karena hal itulah, Patua memutuskan untuk mencarinya ke dalam hutan. Namun pada saat masuk kembali ke dalam, tiba-tiba anak buah Relan sudah ada di sana. Menyadari Patua ini tidak bisa melihat, mereka pun membiarkannya pergi. Panggil saja ini Django. Setelah memastikan Patua itu sudah keluar, mereka pun memulai pencariannya dan ternyata kedatangan mereka ke rumah Pak Tua itu untuk menculik Phoenix. Sementara itu Phoenix yang berada di lantai atas sadar kalau itu bukan ayahnya, lantas langsung bergegas bersembunyi di bawah kasur. Dan di saat ada kesempatan, Phoenix pun menyelinap kembali dan sebisa mungkin memelankan langkah kakinya agar tidak ketahuan. Sementara Patua akhirnya berhasil menemukan si Guguk namun sudah dalam keadaan tidak berdaya, dan setelah dirasa-rasa ia pun menemukan sebuah peluru di tubuhnya yang berarti bahwa kalau si Guguk ini mati akibat dibunuh. Kembali ke Phoenix, rupanya di sana ia melihat pintu keluar yang terbuka dan pada saat si penculik itu berada di lantai atas, Phoenix pun secara perlahan mencoba untuk keluar dari rumah tersebut. Namun yang terjadi, untungnya di saat waktu yang tepat Patua datang menyergap si Django dan menyuruh Phoenix untuk segera masuk ke sebuah kotak. Namun secara bersamaan si Django melakukan perlawanan. Sementara Phoenix harus terlempar ke bawah karena berusaha menutup pintu. Kita panggil saja ini si Brewok. Brewok pun langsung mengejar Phoenix dan untungnya Phoenix berhasil masuk ke dalam kotak dan mengunci dirinya di sana. Namun akibat benturan tadi, kepala Phoenix bocor dan pada saat menyadari hal itu, ia pun pingsan. Di sisi lain, Patua yang bersembunyi di dalam garasi mencoba menutup lukanya dengan menggunakan lem Ibon. Namun keberadaannya sudah disadari oleh salah satu komplotan penculik, kita panggil saja ini si Kampret. Si Kampret pun terus mencari Patua dengan mengikuti jejak darah yang berceceran di sana. Mendengar suara teriakan dan tembakan, lantas si Django langsung bergegas datang ke garasi untuk mengecek dan ternyata di sana ia melihat si Kampret mulut dan hidungnya sudah dilem. Mamam tuh. Sadar kalau Kampret ini nggak bisa napas, Django pun langsung mengambil sebuah obeng dan saya pribadi berpikir kalau hidungnya ini bakal dicolok pakai obeng, but I'm wrong baby. Itu pipinya malah dibolongin dong biar bisa nafas. Sementara itu, Brewok mencoba memancing Phoenix keluar dari kotak persembunyiannya dengan mengisi air dan memasukkan kabel listrik ke dalam kotak tersebut, di mana jika volume air terus meningkat, secara otomatis air akan menyentuh aliran listrik dan jika itu terjadi, Phoenix akan tewas. Menyadari Phoenix dalam keadaan bahaya, ternyata Patua pun sudah masuk ke dalam ruangan tersebut dan melemparkan tabung gas yang sudah dibocorkan sebelumnya dengan tujuan agar Brewok tidak bisa menembak. Namun yang terjadi, pertarungan pun tak terelakkan. Di sisi lain juga, Patua harus secepatnya mengeluarkan Phoenix dari dalam kotak.
Dengan keadaan Pak Tua yang seorang tunanetra ditambah lagi dengan faktor umur, Pak Tua pun harus kalah telak. Akan tetapi, bukan Pak Tua namanya jika tidak bisa membalikan keadaan. Hajar, Pak! Tough. Dan rupanya, tabung gas yang sebelumnya ia lempar bukan hanya untuk melindungi dari tembakan saja, melainkan juga untuk berjaga-jaga jika dirinya dalam keadaan terpojok. Brewok pun harus tewas dalam keadaan hangus terbakar. Mampus lu. Dengan segala upaya, akhirnya Pak Tua pun berhasil mengeluarkan Phoenix di saat waktu yang tepat, lalu kemudian membawanya bersembunyi kembali. Sementara di luar, rupanya Raylan datang bersama anak buah yang lain dan seekor anjing. Lalu kemudian dia beserta komplotannya menjebol pintu ruang bawah tanah dan hanya mendapati anak buahnya sudah tewas dalam keadaan mengenaskan. Raylan beserta komplotannya pun terus mencari Pak Tua hingga pada akhirnya mereka pun menyadari kalau Pak Tua ini masih berada di dalam rumah tersebut. Dan pada saat Raylan akan mengatakan sebuah kebenaran, tiba-tiba Pak Tua keluar dan langsung menyerangnya. Namun sayang, Pak Tua harus kembali kalah mengingat jumlah mereka sangatlah banyak. Phoenix pun terpaksa harus keluar dari persembunyiannya untuk menghentikan Raylan yang akan membunuh Pak Tua. Di mana Raylan ini mengaku bahwa dirinya adalah ayah Phoenix yang sebenarnya, dan untuk lebih meyakinkannya lagi, Raylan pun menunjukkan kesamaan rambut yang dia miliki. Raylan juga menceritakan peristiwa 8 tahun yang lalu di mana selama 8 tahun itu dia dipenjara karena dituduh sebagai tersangka dalam peristiwa kebakaran rumahnya itu, dan pada saat Phoenix pingsan, Pak Tua menemukannya dan merawatnya sampai saat ini. Dan itulah alasannya kenapa Raylan datang antara lain untuk mengambil Phoenix kembali. Mendengar hal itu, Phoenix pun lantas dibuat bingung antara percaya dan tidak, namun pada akhirnya Raylan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Pak Tua. Dan lagi-lagi Pak Tua berhasil lolos dengan berlari ke semak-semak. Menyadari Pak Tua ini sudah berhasil kabur, lantas mereka pun segera mencarinya kembali. Sementara si kampret disuruh membawa Phoenix ke mobil, namun yang terjadi ternyata Pak Tua masih berada di sana, dan tanpa ragu Pak Tua langsung menghabisi si kampret dengan menggeprek kepalanya. Setelah berhasil menghabisi si kampret, Pak Tua pun bersama Phoenix langsung kembali ke dalam untuk mengambil pistol yang ia sembunyikan. Dan pada saat Pak Tua menyuruh Phoenix untuk bersembunyi, tiba-tiba Phoenix menanyakan kebenaran yang selama ini Pak Tua sembunyikan. Dasar perempuan, nggak tepat nanyanya. Raylan yang mengetahui kejadian itu lantas langsung melepaskan si anjing untuk memburu Pak Tua, dan pada saat perdebatan itu terjadi, tiba-tiba si anjing datang. Pak Tua pun langsung menyuruh Phoenix untuk pergi, sedangkan dirinya membiarkan diincar oleh si anjing. Dan pada saat dalam keadaan terpojok, Pak Tua berniat untuk menembaknya, namun seketika ia teringat dengan anjingnya yang sudah tewas. Sementara Phoenix setelah mengetahui semuanya, ia berencana kabur dari rumah si Pak Tua, akan tetapi dia malah tertangkap oleh anak buahnya Raylan. Mendengar teriakan Phoenix, Pak Tua pun langsung mengurung si anjing dengan menggantikan posisinya. Namun ternyata di luar Raylan sudah bersiap membakar rumah Pak Tua dengan bom molotov. Tanpa memikirkan anjingnya yang masih berada di dalam, Raylan pun langsung membakar rumah tersebut dan meninggalkannya. Sementara di dalam, meskipun tidak bisa melihat, Pak Tua ini bisa menyadari kalau rumahnya dalam keadaan terbakar. Akan tetapi dalam situasi seperti ini, Pak Tua masih sempat-sempatnya menyelamatkan si anjing yang masih terkurung. Dan untungnya, sebelum kobaran api semakin membesar, dengan segala upaya Pak Tua berhasil keluar dengan melompat dari jendela. Yang mana dari semua kejadian itu membuat hidup Pak Tua semakin terpuruk. Ya iyalah, udah mah anjingnya mati, anak kesayangannya diculik, ditambah lagi rumah satu-satunya terbakar. Sabar ya Pak.
Sementara Phoenix dibawa ke sebuah bangunan di mana Raylan dan komplotannya itu tinggal. Setelah Phoenix tersadar, Raylan pun mencoba menjelaskan kebenaran yang selama ini ingin Phoenix ketahui. Namun pada akhirnya, Phoenix yang melakukan hal itu memutuskan untuk pergi. I wanna go. Akan tetapi, sebelum Phoenix benar-benar keluar dari tempat tersebut, tiba-tiba dari belakang muncul seorang wanita dengan kursi roda sambil menyanyikan lagu yang biasa Phoenix dengar saat masih kecil. Phoenix pun merasa kaget ketika wanita itu mengaku bahwa dia adalah ibu kandungnya, sementara yang Phoenix ketahui selama ini ibu kandungnya sudah meninggal. Akan tetapi, Raylan di sana mencoba meyakinkan Phoenix kembali dengan mengatakan kalau selama ini Phoenix sudah dibohongi oleh si Pak Tua. Phoenix pun melepaskan rindu yang sekian lama sudah terpendam kepada ibunya. Singkat cerita, mereka pun berbincang-bincang sambil mengenang masa lalu Phoenix pada saat masih kecil. Namun tiba-tiba ibu Phoenix batuk-batuk sampai mengeluarkan darah. Sang ibu pun menjelaskan kalau dirinya sedang sakit parah akibat terlalu banyak menghirup asap dari bahan kimia pada saat kebakaran 8 tahun yang lalu, di mana hal itu sudah merusak jantungnya. Di tengah-tengah obrolan, Phoenix pun diberikan jus rasa jeruk dan setelah Phoenix meminumnya, sang ibu langsung mengatakan kalau dirinya sangat membutuhkan jantung yang baru. I need a new heart, baby. Dari sini mulai terkuak kalau tujuan Phoenix dibawa ke tempat itu antara lain untuk diambil jantungnya agar nanti bisa didonorkan ke sang ibu. Dan tak lama kemudian, Phoenix pun pingsan karena jus yang diberikan Raylan sebelumnya sudah dicampur dengan obat bius. Kembali ke Pak Tua yang masih bertahan hidup ini mencoba mencari cara untuk menemukan Phoenix kembali. Namun sebelum itu, ia harus mendapati kenyataan pahit di mana Pak Tua tanpa sengaja menemukan mobil Hernandez terparkir tidak jauh dari rumahnya. Setelah dicek, ia pun menemukan Hernandez yang sudah tewas dan Pak Tua yakin kalau semua ini adalah perbuatan orang yang sama yang menculik Phoenix. Dan here we go, Pak Tua siap untuk membalas dendam. Dengan tekad yang kuat dan semangat 45, Pak Tua akan membalas dendam dengan memanfaatkan si anjing yang saat ini sudah akrab dengannya untuk menunjukkan tempat persembunyiannya Raylan. Kembali ke Phoenix yang saat ini sudah berada di ruang operasi dengan tangan yang terikat, dan untuk melancarkan aksinya, Raylan menyewa seorang dokter ahli bedah penjual organ tubuh manusia. Dan pada saat dokter tersebut akan memulai operasinya, tiba-tiba listrik pun menjadi padam. Lantas Raylan pun menyuruh Django untuk memeriksa panel listrik yang berada di lantai dasar, dan ternyata Pak Tua sudah lebih dulu berada di sana. Dengan waktu yang singkat, si Django berhasil mengalahkan Pak Tua, namun pada saat akan menghabisinya, Pak Tua berhasil memasukkan kerincingan ke dalam mulut Django dengan tujuan agar Pak Tua mengetahui gerakan si Django dari bunyi kerincingan tersebut. Nah, pada saat bunyi kerincing-kerincing, Pak Tua pun langsung menghabisi si Django. Di sisi lain, rupanya keberadaan Pak Tua ini sudah diketahui oleh Raylan. Raylan pun sempat bingung kenapa Pak Tua ini bisa menemukan persembunyiannya, namun tiba-tiba si anjing datang. Dasar anjing. Khawatir rencananya akan gagal, kemudian Raylan pun menyuruh semua anak buahnya untuk menghabisi Pak Tua, sementara dirinya dan dokter akan membawa Phoenix serta istrinya ke tempat lain. Sesampainya di sana, mereka menemukan Pak Tua terbaring tidak berdaya di atas genangan air, dan pada saat para penjahat itu mendekat, Pak Tua mampu mendeteksi keberadaan mereka secara tepat hanya dengan merasakan gelombang airnya saja. Mantap ini bapak-bapak. Hingga pada akhirnya ia menyisakan satu orang penjahat yang masih memiliki hati Nuraini, di mana penjahat tersebut membiarkan Pak Tua pergi dan menyuruhnya untuk segera menyusul Phoenix sebelum terlambat. Di sisi lain, rupanya Raylan sudah mulai bergerak meninggalkan tempat tersebut, namun tiba-tiba si dokter harus tewas terlebih dahulu karena rupanya Pak Tua sudah berada di sana.
Karena situasi yang sangat gelap, Raylan pun menembak setiap jendela untuk menerangi tempat tersebut. Namun hal itu bisa diatasi oleh Pak Tua dengan menggunakan bom asap. Dan di kesempatan itulah Pak Tua menyerang Raylan dari segala arah. Raylan yang panik dan tidak bisa melihat dengan jelas terus menembak hingga pada akhirnya dia menyadari kalau sang istri terkena tembakan tersebut hingga tewas saat itu juga. Dengan tangan yang masih terikat dengan sang ibu, Phoenix pun berusaha menghentikan kursi roda yang terus bergerak ke arah kolam yang sudah kering. Dan saat tergantung, Phoenix pun mencoba memotong tangan si ibu dengan menggunakan golok yang ia temukan. Namun pada akhirnya ia pun harus ikut jatuh juga. Sementara Pak Tua akhirnya berkat bantuan si anjing yang kini sudah menjadi rekannya berhasil mengalahkan Raylan dengan mencolok kedua matanya sampai pecah. Di sisi lain rupanya Phoenix masih hidup karena dia terjatuh tepat di atas tubuh ibunya. Lantas ia pun berniat untuk menemui Pak Tua. Namun Pak Tua malah melarang Phoenix untuk mendekat, di mana Pak Tua ini mengatakan kalau semua yang Phoenix ketahui dari Raylan adalah sebuah kebenaran. Dan dia mengaku kalau dirinya bukanlah ayah kandung Phoenix yang sebenarnya. I am no father. Go! Dan di saat Pak Tua menyesali semua perbuatannya, tiba-tiba ternyata Raylan masih hidup. Namun itu semua tidak berlangsung lama karena dari belakang Phoenix langsung menikam Raylan hingga membuatnya terjatuh dan tewas di samping tubuh istrinya. Di sana, Phoenix pun mencoba menyelamatkan Pak Tua, namun dengan keadaannya yang sudah sekarat, Pak Tua hanya bisa pasrah menunggu malaikat datang menjemputnya. Dan dia menyuruh Phoenix untuk segera pergi mencari perlindungan. Hingga pada akhirnya Phoenix pun keluar dari tempat tersebut untuk menuju ke sebuah yayasan, tempat yang sangat diinginkan sejak dari dulu. Di akhir film kita diperlihatkan Pak Tua didatangi oleh si anjing sambil menjilati tangannya, dan di saat itulah tangan Pak Tua menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tamat ending yang sangat mempenasarkan. Terlepas dari alur filmnya yang membuat adrenalin saya terpacu, Stephen Lang yang berperan sebagai Pak Tua juga tampil sangat totalitas dalam film Don't Breathe musim kedua ini, di mana ia memakai lensa kontak khusus demi tampil prima menjadi seorang kakek buta dengan memaksimalkan indera pendengaran dan penciumannya saja untuk menghabisi semua penjahat yang sudah menculik Phoenix. Dan pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jangan pernah meremehkan orang yang putus asa, karena kamu tidak pernah tahu seberapa jauh mereka akan berusaha untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saya beserta keluarga undur diri dan jangan lupa ngising. See you next time.